الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral mu'minina wa zumratal mu'minina, sidang Jum'ah yang insyaallah senantiasa di dalam rahmah Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat pada diri sendiri khususnya dan kepada para jamaah seluruhnya, marilah bersama-sama kita senantiasa terus menerus dan istiqamah untuk mempertahankan ketakwaan kita serta menambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas dan kuantitas takwa kita senantiasa terjaga, bahkan terus bertambah. Karena apa? Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Karena dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan setiap pintu keluar dari setiap permasalahan urusan hidup kita. Bahkan wa yarzuqhu, kata Allah, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa memiliki derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dengan takwa seluruh manusia, seluruh kaum muslimin wal mukminin wal mukminat, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mulia di sisi Allah. Allah tidak menuntut kemuliaan dari kita dengan harta yang kita miliki, tidak. Dengan tahta dan jabatan pun tidak. Tapi seluruhnya mempunyai kesempatan yang sama dengan meningkatkan takwa, mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah, maka semuanya bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mulia di sisi Allah. Dan para jamaah semuanya dengan bertakwa, maka adalah sebaik-baiknya perbekalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bimtisali awamiri wajtinabi nawahi. Dengan senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dari Jum'ah ke Jum'ah
dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai saat ini puluhan tahun kita hidup di dunia ini, bertambah terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan muttaqina wal mu'minina, amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Jumat yang penuh dengan berkah ini, kami akan mengambil satu tema, yaitu 3 macam hati menurut Islam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Agama kita, agama Islam, Allah dan Rasulnya menempatkan perhatian khusus kepada hati kita. Buktinya dalam hadis tadi yang disampaikan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kalian dari bentuk rupa, gantengkah atau cantik dan lain sebagainya. Allah pun tidak melihat postur tubuh, tidak melihat pakaian yang kita kenakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati kita, hati-hati kita, dan melihat kepada amal-amal yang kita perbuat. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah, ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita ada segenggam mudghah, yaitu segenggam daging. Idza salihat saluhal jasad kullu. Apabila dia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya, seluruh amalan-amalannya. Wa idza fasada, dan apabila dia rusak, maka akan rusak fasada sa'irul jasad kullu, akan rusak seluruh anggota tubuh beserta seluruh amalan-amalannya. Ala wahyil qalb, maka ingatlah, itulah hati kita. Maka secara eksplisit para alim ulama membagi hati ini, diantaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim, dan yang lainnya. Hati kita terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama dikatakan adalah qalbun salim, yaitu hati yang sehat, hati yang selamat. Apakah hati yang salim itu, qalbun salim itu adalah hati yang bersih dari syirik? Dia mengesahkan, mentauhidkan Allah semata. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, betul-betul menjaga kemurnian tauhidnya. Lalu hati yang bersih, hati yang tidak ada keraguan di dalamnya, hati yang senantiasa dipenuhi dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang senantiasa ikhlas dalam menjalankan setiap perintahnya, dan hati yang penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa' mal wala banun, pada hari kiamat nanti tidak akan berguna harta dan anak-anak kita, illa man atallah, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Qalbun salim, ciri-cirinya senantiasa ikhlas dalam beribadah, jauh daripada kata riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Kemudian mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, mudah menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan, dan senantiasa hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita senantiasa akan menjadi tenang, tentram, dan kemudian juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut melakukan dosa-dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang memiliki iman di dalam hatinya, namun imannya senantiasa terus turun. Imannya bercampur dengan penyakit-penyakit riya, hasad, ataupun iri, dengki, syahwat, dan cinta dunia yang berlebihan. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah-nambahkan penyakitnya. Lalu apa ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang punya hati yang sakit adalah, yang pertama, terkadang imannya naik, namun terlalu sering imannya turun. Lalu bagaimana cara menaikkan iman dan menurunkan iman? Al-iman yazidu bitta'ah. Iman itu otomatis akan bertambah dengan kita senantiasa taat kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiat, dan otomatis iman itu akan turun drastis dengan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri-cirinya adalah berat menerima nasihat, enggan, tidak mau orang nasihat. Kemudian masih selalu cinta dunia, mudah melakukan dosa, dan terkadang dia ikhlas, terkadang pun dia ria, ingin dipuji orang lain, ingin didengar orang lain, ingin dibangga-banggakan oleh orang lain. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang ketiga, para jemaah semuanya, yaitu qalbun mayit, yaitu hati yang mati, yaitu hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, hati yang tidak bisa dinasihati oleh siapapun. Selama kita masih mendengar khutbah, nasihat, mau'izah hasanah, menerima dan menjalankan setiap apa yang dipesankan, yang diwasiatkan, maka insya Allah kita terjauh daripada hati yang mati ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mengunci hati mereka, hatinya yang mati, mulut, penglihatannya, pendengarannya, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala kunci. Kemudian para jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran yang surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati namun mereka tidak mau memahami dan menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah Subhanahu wa ta'ala, lalu di manakah posisi hati kita? Apakah kita di posisi qalbun salim, maka kelak nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah qalbun marid, maka ketika kita di posisi ini berusaha untuk senantiasa terus menyembuhkan hati kita sampai kita menggapai qalbun salim. Na'udzubillah apabila posisi kita berada di qalbun mayit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hati-hati kita, dan senantiasa Allah pautkan dan selalu tambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak kita bertemu dengan Allah bi qalbin salim. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'da.
فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تبارك وتعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والامتحان في ما ظهر منها بطن ان يريد هذا خاصه من بلد المسلمين عما انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر وجل. اقيم الصلاه.